Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan dalam minggu ini, Minggu Falmarum, 5 April 2020, tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Minggu Palmarum adalah minggu yang sangat sentral memahami kehadiran Yesus di Yerusalem. Mengapa Yerusalem ini penting? Ada dua hal yang sangat historikal di Yerusalem. Yang pertama, Yerusalem itu adalah pusat peribadahan. Di situ dibangun bait Allah. Dan bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Dalam bait Allah itu orang-orang Israel memberikan kurban penghapusan dosa. Dan imam menerima kurban itu. Imam sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyampaikan permohonan agar Tuhan berkenan mengampuni dosa umatnya. Inilah yang akan dilakukan oleh Yesus ketika Yesus mau memasuki Yerusalem. Yesus ingin melakukannya dengan mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa dunia ini. Jika imam besar datang berdoa ke ruang Maha Kudus memohon pengampunan setiap tahun dan berulang kali, tetapi Yesus melakukan penghapusan dosa itu sekali untuk selama-lamanya melalui kematian di kayu salib. Yang kedua, Yerusalem adalah pusat kekuasaan. Ketika Daud membangun Yerusalem, menjadikan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan seluruh Israel. Dari situ Daud menyatukan seluruh suku-suku bangsa Israel dan membangun kerajaan Allah dan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, umat Allah yang melakukan kehendak Allah. Yesus memasuki Yerusalem itu berarti Yesus menjadi raja. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus bukanlah sama seperti raja-raja dunia ini atau raja-raja Israel sebelumnya.
Yesus menghadirkan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, membangun dunia ini dengan suatu perintah, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan kasih, dan membangun damai sejahtera. Saudara, maka orang-orang Yahudi ketika mendengar Yesus masuk ke Yerusalem, mereka memahami Yesus akan datang menjadi raja. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu, sekali lagi, bukanlah kerajaan dunia ini. Yesus memasuki Yerusalem bukanlah menaiki kuda, tetapi menaiki keledai. Raja damai. Yesus akan memerintah dunia ini dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, Palmarum, yaitu bagaimana kita menyambut Yesus. Yesus yang datang ke Yerusalem disambut dengan sorak-sorai, disambut dengan daun-daun palm, disambut dengan gegap gempita menyatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Palmarum mengingatkan kita, Yesus telah menyelesaikan keselamatan. Yesus telah menyempurnakan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, dari firman Tuhan yang saya bacakan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita temukan ada 4 hal yang dilakukan oleh orang banyak itu menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Dan sekaligus juga yang akan kita lakukan menyambut Palmarum di minggu ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, dikatakan dalam ayat 12, yaitu mereka mendengar Yesus menuju Yerusalem. Dan ayat 13, mereka lakukan yang pertama adalah mengambil daun palem. Mengambil daun palem berarti daun hijau. Sebagian mereka meletakkan di jalan. Ada yang tidak menemukan daun palem, mereka menemukan kain hijau dan meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah tanda, ini adalah simbol keterbukaan. Mereka mau menerima Yesus. Tidak ada artinya kita meletakkan daun palm di jalan-jalan. Tidak ada artinya menghiasi gereja dengan daun-daun palm jika hati kita tertutup. Maka merayakan Palmarum di minggu dengan suasana yang mencekam oleh COVID ini. Yang pertama adalah membuka hati, menyediakan jalan bagi Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam firman ini, mereka pergi menyongsong Dia. Berarti bukan hanya membuka hati, bukan hanya mengatakan bersedia, tetapi harus bangkit berdiri, harus berlari, harus menyongsong Dia. Jika boleh, berlarilah seperti Zakheus. Ketika orang sudah berkerumun dan tidak ada ruang baginya untuk menemukan Yesus, Zakheus itu memanjat pohon supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari songsong Tuhan Yesus di Minggu Palmarum ini. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa keluar? Pemerintah mengatakan stay at home. Ya, bukan berlari. Jika Anda pun berlari ke jalan raya, Anda tidak akan menemukan Tuhan Yesus. Tetapi undanglah Tuhan Yesus. Buka pintu rumah Anda, buka pintu hati Anda, supaya Yesus itu masuk dalam keluarga Anda, dalam rumah Anda, dalam hati saudara. Yang ketiga, merayakan Palmarum di minggu ini, yaitu kita memuji dan memuliakan Tuhan
berseru mengatakan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Allah. Berarti kalau kita mengatakan Hosana berarti terpujilah Tuhan. Haleluya, muliakan Tuhan. Mulut orang percaya harus senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan katakan saya sakit, saya mengalami pergumulan, banyak beban pikiran saya. Bagaimana saya bersyukur dan memuliakan Tuhan? Beban, masalah dan pergumulan tidak dapat menghentikan orang percaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam segala keadaan, orang percaya harus mengatakan Hosana, terpujilah Tuhan, dimuliakan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, yang dapat menyelamatkan dan membawa kita keluar dari permasalahan ini. Saudara-saudara yang kekasih, jika 3 hal ini sudah kita lakukan, mengambil daun palm, artinya bukalah hati saudara. Pergi menyongsong Dia, berarti bangkitlah, bawalah diri Anda, bawalah keluarga Anda menyambut Yesus. Dan pujilah Dia, sampaikan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang terakhir dari firman ini, menayakan Palmarum berarti kita menyaksikan Tuhan Yesus. Cerita kita harus menjadi cerita Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman kita yang kita alami bersama Tuhan Yesus harus kita sampaikan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara, murid-murid di sini sadar apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menjadi teringat Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Tuhan. Karena itu setelah Yesus bangkit, mereka tidak henti-hentinya menyaksikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, keempat hal inilah menjadi hal yang luar biasa di Minggu Palmarum ini. Saat ini mungkin kita bergumul dalam suasana yang mencekam dan menakutkan. Tetapi ingatlah, ketakutanmu itu saat ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Ketakutan kita saat ini hendak diusir oleh Yesus. Yesus telah datang dan hampir tiba saat ini untuk melepaskan kita. Apakah sikap saudara? Firman Tuhan ini mengingatkan, lakukanlah, buka hati, bergegaslah menyambutnya, sampaikan pujian, dan saksikanlah peristiwa-peristiwa ajaib yang kita alami menjadi kesaksian bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi kita semua sampai berakhirnya krisis COVID ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di masa-masa Palmarum Engkau mengingatkan kami. Engkau datang menyempurnakan keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu untuk menjumpai kami dalam segala ketakutan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang mau melawat kami. Hadirlah Tuhan, selesaikanlah pergumulan kami ini, sehingga kami terbebas dari ketakutan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, sehingga kami semakin kuat
Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami agar menjadi orang-orang yang menyongsong Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menjadikan kami orang-orang yang memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian di rumah anggota jemaat Tuhan dengarkan, sehingga seluruh sisi-sisi kehidupan kami diisi oleh kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah bangsa kami agar mampu bersatu padu menyelesaikan masalah bangsa ini, menyelesaikan pergumulan COVID, dan kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini. Biarlah kami semakin disiplin untuk menjaga segala kemungkinan dari penyebaran virus corona. Kami yakin dan percaya pergumulan ini akan berlalu, karena Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat dari segala pergumulan yang kami alami. Dengarkanlah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.